sama-sama muji Tuhan. Hari ini kita akan muji Tuhan dengan semangat. Yuk semuanya kita berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu yang sudah lama belum kita nyanyikan. Ikuti gerakannya ya. Come on now, let's open up the book. Come on now. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Sekali lagi ya. Come on now. Come on now. Let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Sekali lagi. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Berikan tepuk tangan adik-adik semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Lagu ini berkata bahwa kita akan selalu dan terus membutuhkan Yesus, membutuhkan Allah kita. Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Lord, I confess, bowing here, I found my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Kita nyanyikan lagi sama-sama ya. Where sins runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need
teach my soul to rest to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. So teach my soul to rest to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Sama-sama katakan, Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Dalam lagu ini kami berkata bahwa kami membutuhkan-Mu Tuhan. Dalam setiap waktu kami, dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, selalu hadirlah dalam kehidupan kami. Dan saat kami datang, Kau juga ada di sana. Bantu kami, anak-anak-Mu, untuk selalu mengenal Engkau. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Tuhan untuk mengenal Engkau. Bantu kami untuk fokus Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap sama-sama katakan, amin. Adik-adik, kakak sudah menjanjikan bahwa banyak cerita yang ingin kakak bagikan tentang bintang ya. Selain sinarnya yang cantik menceritakan kemuliaan Tuhan, ada bentuknya bermacam-macam adik-adik. Karena ketika kakak memandang di langit yang gelap, bintang itu mereka berkumpul sepertinya dan membentuk suatu bentuk dan lukisan yang sangat indah adik-adik. Ada yang bentuknya bermacam-macam dan kali ini kakak ingin membagikan tentang bentuknya yang seperti tanduk domba. Nah, ini yang biasa mereka sebut dengan bintang Aries. Nah, pernah dengar nggak bintang Aries? Bintang itu bermacam-macam ya. Ada yang Gemini, Aries, Taurus. Dan kali ini yang bentuknya seperti tanduk domba itu namanya Aries. Luar biasa kan adik-adik? Menarik sekali. Kalau adik-adik mengamati bintang-bintang itu banyak hal-hal yang indah, yang menarik yang boleh adik-adik temukan di sana. Dan kisah berikut ini adik-adik tentang bulu domba dan juga tentang seorang pahlawan Tuhan. Apa yang terjadi ya dengan bulu domba ini ya adik-adik ya? Adik-adik bisa dengarkan kisahnya. Kisah tentang bulu domba. Dan pahlawan dari Alkitab ini adik-adik akan dengarkan melalui kisah yang akan disampaikan oleh Kak Puput. Halo adik-adik semua, Kak Puput senang loh adik-adik dapat bergabung di Gibeon Kids. Nah sekarang ayo kita siapkan Alkitabnya. Ayo, siapkan Alkitabnya. Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab buku kesayangan. Ku punya Alkitab, ku punya Alkitab. Ini firman Tuhan, ini Alkitabku. Ini firman Tuhan dan ini adalah Alkitab Kak Puput. Nah, sudah siap Alkitabmu? Sekarang kita akan sama-sama belajar tentang hakim-hakim adik-adik. Ayo,
Kita buka Alkitabnya di Hakim-Hakim 6, 1-7. Hakim-Hakim 6, 1-7. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Allah. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Semua orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkan, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu. Adik-adik, semua yang ada di dalam Alkitab adalah benar, adik-adik. Adik-adik juga perlu ingat bahwa semua kisah Alkitab adalah bagian dari kisah yang lebih besar, yaitu tentang bagaimana Allah menyelamatkan orang berdosa melalui anaknya. Siapa? Yesus. Iya, benar adik-adik. Pertanyaan untuk minggu ini adalah, apakah pertobatan itu? Pertobatan itu adalah meninggalkan dosa dan kembali kepada Yesus. Apa? Apakah pertobatan itu? Pertobatan itu adalah meninggalkan dosa dan kembali kepada Yesus. Allah ingin kita mentaatinya karena kita mengasihi Dia, adik-adik. Bila kita tidak mentaati Allah, kita berdosa. Bertobat dari dosa bukan hanya berarti kita berhenti membuat pilihan yang salah. Bukan, tetapi kita juga kembali kepada Yesus. Yesus mengasihi kita, adik-adik, ketika kita bertobat. Dia mengampuni dosa kita, lalu Dia memberikan kita hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Orang Israel telah masuk ke tanah perjanjian, adik-adik. Tetapi mereka berkali-kali meninggalkan Allah. Karena itu, Allah membiarkan musuh-musuh orang Israel untuk mengarahkan bangsa Israel. Ketika mereka ingat kepada Allah dan meminta tolong kepada Allah, Allah akan mengirimkan para hakim untuk menyelamatkan bangsa Israel. Minggu lalu, adik-adik ingat bagaimana Allah memakai Deborah, Barak, dan Yael untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tapi sayang adik-adik, setelah para hakim itu meninggal, mereka kembali berdosa. Dan akhirnya mereka dikuasai oleh musuh lagi. Sekarang kita akan kembali belajar bagaimana Allah membangkitkan seorang yang bernama Gideon. Siapa? Gideon, adik-adik, untuk membebaskan umatnya dari bangsa Midian. The Israelites once again did not obey God, so God allowed them to be ruled by their enemies, the Midianites. The Midianites were cruel to Israel. They took Israel's food and animals.
The Israelites remembered how good life was when they loved and obeyed God. They cried out to God, "Save us!" The angel of the Lord came and sat under an oak tree. He appeared to a man named Gideon and said, "The Lord is with you, mighty warrior." Gideon was afraid. His family was the weakest family in his tribe, and he was the youngest son in the family. But the Lord had chosen Gideon to deliver the Israelites from the power of their enemy. The Lord assured Gideon, "I will be with you." When the time came to go to battle, Gideon blew a ram's horn. An army of men gathered behind Gideon, ready to fight. Gideon wanted a sign from God. He prayed, "I will put fleece on the ground. If the fleece is wet with dew, but the ground is dry, I will believe you will deliver Israel as you say." That is exactly what happened. The fleece was so wet that Gideon squeezed enough water out to fill a bowl. But Gideon asked for another sign. This time, the fleece was dry and the ground was wet. God told Gideon that he had too many people with him. Gideon sent home everyone who was afraid to fight. 10,000 men remained. "That's still too many," God said. God made a test for the people. All of them were to go to the river to drink the water. Anyone who knelt to drink water was sent home. But whoever lapped the water with his hand to his mouth stayed. 300 men remained. That night, Israel's armies carried torches, blew their trumpets, and shattered pitchers. They ran toward the camp of Midianites. Gideon and his army chased the Midianites, and they ran away. God gave Israel the victory. The Israelites said, "Gideon, you rescued us. Now we want you to be our king." Gideon said, "No, God will rule over you." But after Gideon died, the Israelites once again ignored God and forgot about him, who had delivered them from the power of their enemies. The Israelites cried out to God because they knew they could not save themselves. Even Gideon was not enough to save them. God used Gideon to help his people, but God fought the battle for them. The people needed someone who was mighty to save. Jesus Christ came to save us from sin because we cannot save ourselves. Only God, through Christ, can save us. Suatu ketika orang Israel sekali lagi tidak mentaati Allah. Maka Allah membiarkan mereka dikuasai oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Berapa? 7 tahun adik-adik. Orang Midian itu adik-adik sangat kejam. Mereka mengambil makanan mereka, mengambil binatang mereka, mengambil barang-barang mereka. Bangsa Israel sangat sedih adik-adik. Mereka juga sangat lapar sekali. Mereka tidak memiliki apa-apa. Dan mereka juga ketakutan. Mereka bersembunyi di gua-gua. Mereka pergi ke gunung-gunung. Lalu bangsa Israel mengingat bahwa betapa baiknya Tuhan ketika mereka mengasihi dan mentaati Allah. Lalu mereka berdoa dan berseru, "Tuhan, selamatkan kami. Tolonglah kami, Tuhan." Apakah Tuhan akan mendengarkan doa orang Israel? Ya, Tuhan akan selalu mendengarkan doa orang Israel. Suatu ketika, malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan duduk di bawah pohon tarbantin adik-adik. Lalu malaikat itu berkata,
Tuhan besertamu, pahlawan yang gagah perkasa. Oh? Gideon jadi bingung adik-adik. Salah ini. Maaf Tuhan, kalau betul Tuhan menyertai kami, mengapa semua hal buruk ini harus terjadi kepada kami? Lalu Tuhan berkata kepada Gideon, engkau akan menyelamatkan orang Israel dari kuasa orang Midian. Aku mengutus kamu, Gideon. Tetapi Gideon merasa takut adik-adik. Mana aku bisa Tuhan, keluargaku ini adalah orang yang paling lemah di suku kami. Dan aku anak yang paling muda di keluargaku. Namun Allah berkata kepada Gideon, kau pasti bisa karena aku yang akan menyertai kamu Gideon. Kamu akan mengalahkan bangsa Midian dengan mudah. Lama kemudian orang Midian berkumpul, berkumpul untuk memerangi bangsa Israel. Tapi adik-adik, roh Tuhan menguasai Gideon. Lalu dengan berani Gideon meniup sangkakala. Lalu orang Israel berbaris di belakang Gideon dan siap untuk berperang. Wah, untuk memperkuat imannya, Gideon meminta suatu tanda kepada Tuhan. Gideon berkata, Tuhan, aku menaruh bulu domba di tanah. Jika besok bulu domba yang basah dan tanah di sekelilingnya itu kering, berarti memang engkau memilih aku untuk menyelamatkan bangsa Israel. Lalu adik-adik, Tuhan mengabulkan permintaan Gideon. Dan pagi itu, Gideon bangun dan melihat bulu yang basah karena embun, tetapi tanah di sekelilingnya itu kering. Namun sekali lagi, Gideon minta tanda kepada Tuhan. Dia meminta agar Tuhan membuat bulu domba yang tetap kering, sedangkan tanah di sekitarnya tetap basah karena embun. Untuk menolong Gideon dapat percaya kepada Allah, sekali lagi Allah mengabulkan permintaan Gideon. Pagi saat Gideon bangun, ia melihat bulu domba tetap kering dan tanahnya basah karena embun adik-adik. Gideon menjadi percaya dan mengumpulkan pasukan-pasukan. Banyak orang Israel, bangsa Israel membantu untuk berperang melawan bangsa Midian. Dan Tuhan berkata, pasukanmu terlalu banyak Gideon. Aku tidak mau orang Israel melupakan aku dan menyombongkan diri mereka, mengira bahwa mereka itu menang karena kehebatan mereka. No. Tuhan menyuruh semua orang-orang yang takut dan tidak percaya kepada Allah untuk pulang. Wah, tapi adik-adik, ternyata ada 22.000 orang yang takut. Aduh, aku mau pulang. Dan tersisa 10.000 orang. Wah, cukup nggak ya adik-adik untuk berperang? Aduh. Tapi Allah berkata lagi bahwa pasukanmu masih terlalu banyak Gideon. Allah menyuruh membawa 10.000 orang itu untuk minum di sungai adik-adik. Semua yang berlutut untuk minum air melalui mulut mereka disuruh pulang. Tetapi orang yang menyendok dengan tangannya mereka disuruh tinggal dan berperang bersama-sama dengan Allah. Tapi adik-adik,
jumlah orang yang meminum dengan mulutnya itu 700 orang. Aduh, itu banyak loh adik-adik. Hanya tinggal 300 orang yang akan berperang bersama Tuhan. Wah, kira-kira mereka akan menang gak ya? Malam itu Allah menyuruh 300 orang itu untuk membawa obor dan meniup sangkakala dan memecahkan kendi, dan mereka membawa pedang di tangan mereka sambil berteriak, "Pedang untuk Tuhan dan untuk Gideon, maju!" Namun dengan ajaib adik-adik, Tuhan membuat tentara musuh itu saling menyerang satu dengan yang lain. Sangat kacau adik-adik. Sehingga dengan sangat mudah 300 orang itu berhasil mengejar dan mengalahkan bangsa Midian yang sangat banyak. Wah, orang Israel menang adik-adik, bersorak, yeay, kita menang. Orang Israel berkata kepada Gideon, "Engkau telah menyelamatkan kami, jadilah raja kami Gideon." Namun Gideon ingat adik-adik bahwa Allah yang menyelamatkan mereka, bukan aku. Harusnya Allah yang menjadi raja atas kalian. Namun adik-adik, ketika Gideon meninggal, orang Israel sekali lagi tidak mentaati Allah. Mereka lupa adik-adik apa yang Allah sudah lakukan bagi mereka. Kisah ini luar biasa kan adik-adik? Allah itu tidak memilih orang yang kuat dari keluarga yang kuat. Dia memilih Gideon dari anak yang paling termuda di keluarganya. Orang yang lemah adik-adik. Adik-adik ingat enggak? Allah mengurangi 2 kali jumlah pasukan Gideon. Allah mengajar Gideon dan semua bangsa Israel bahwa Allah saja yang cukup kuat untuk melindungi mereka dan memberi mereka kemenangan. Allah tidak ingin orang Israel menyombongkan diri mereka dan kemenangan mereka supaya mereka bisa menyembah Tuhan. Christ Connection-nya sekali lagi umat Allah melupakan Allah dan ada di dalam masalah adik-adik. Mereka minta Allah menolong mereka. Allah memakai Gideon yang lemah dan memberikan Gideon kemenangan dengan tentara-tentara yang jumlahnya sangat kecil untuk menunjukkan bahwa Allah yang berperang bagi umatnya. Kita juga butuh adik-adik bantuan untuk melawan musuh kita yang sangat jahat, yaitu dosa. Ya, dosa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri adik-adik. Kita perlu Allah. Ya, hanya Allah saja yang kita perlukan. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita adik-adik dengan mengutus anaknya, yaitu Yesus yang mati adik-adik bagi kita semua. Ketika Allah memilih untuk menyelamatkan kita, itu bukan karena kita orang baik yang tidak pernah berdosa. No, bukan. Kita adalah orang-orang yang lemah, yang suka berbuat dosa adik-adik. Tidak ada loh adik-adik kebaikan kita satu pun untuk dapat kita sombongkan. Enggak ada. Tetapi hal yang ajaib dan luar biasa adalah Allah mengasihi kita. Mengasihi kita yang lemah dan berdosa inilah adik-adik. Dan mau menyelamatkan kita. Nah, untuk itu Yesus menderita di atas kayu salib. Ayat kunci yaitu 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Ayat ini mengingatkan kita bahwa pertobatan bukan hanya satu kali aja adik-adik. Bahkan setelah Yesus menyelamatkan kita, kita masih terkadang sering berbuat dosa dan lebih memilih dosa. Kita perlu bertobat setiap hari. Ayo kita mengingat lagi pertanyaan gambar besar kita. Apakah itu pertobatan? Ya, pertobatan adalah meninggalkan dosa dan kembali kepada Yesus. Apakah pertobatan itu? Pertobatan adalah meninggalkan dosa dan kembali kepada Yesus. Ya, pertobatan itu adalah meninggalkan dosa dan kembali kepada Yesus. Kita adalah orang-orang yang berdosa dan perlu bertobat setiap hari adik-adik. Kita perlu bertobat setiap hari adik-adik. Kita bisa berkata kepada Yesus bahwa kita menyesali dosa-dosa kita. Minta Dia untuk mengampuni kita adik-adik dan menolong kita mentaati Dia dan Dia akan melakukannya. Adik-adik, mari kita berdoa. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih karena Engkau menjadi Allah yang memimpin hidup kami. Biarkan kami tidak takut Tuhan untuk kami dapat menghidupi firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk kami dapat menolak dosa dan kami mulai bertobat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 John 1:9. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us for all unrighteousness. One more time. 1 John 1:9. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us for all unrighteousness. Adik-adik, Kak Puput akan mengingatkan 4M. Jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan membaca Alkitab. Oke, bye-bye.